kalau kita anggap gagasan kita tadi di awal, kita nyari saham multi-bagger itu adalah saham yang dibuang-buang, berarti kita fokusnya ke sektor properti yang hancur banget ini. Nah, sektor properti dan sektor trade, teman-teman ya. Nah, ini karena dia masih 0,5 jaraknya, minus 0,5 dibandingkan min-nya. Nah, itu ya. Jadi kita fokus ke dua sektor itu. Kemungkinan besar berasal dari dua itu. Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yang sangat sering dipertanyakan, saham multi-bagger. Atau mungkin yang teman-teman belum tahu ya, saham multi-bagger itu adalah saham-saham yang ada kemungkinan untuk naik 2 kali lipat dan 3 kali lipat dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan saham multi-bagger. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan sama teman-teman semua cara paling mudah dan paling rasional untuk mencari saham multi-bagger itu seperti apa. Nah, sebelum saya tunjukkan sama teman-teman semua caranya, saya ingin kasih tahu terlebih dahulu konsep atau gagasannya. Kita kalau mau cari saham multi-bagger itu paling gampang adalah cari saham yang mau turn around, alias putar balik. Jadi dia udah hancur banget, turun banget ya, harganya turun banget, udah dibuang-buang orang. Nah, kita ambil pas di bawah sebelum dia putar balik. Nah, itu yang jadi masalahnya di situ ya. Kadang-kadang sulit untuk mencari tahu apakah dia mau putar balik atau enggak. Nah, kalau teman-teman sudah paham konsepnya, jadi step pertama kita harus cari tahu apa? Kita harus cari tahu saham yang sudah dibuang ya, yang nggak dicari-cari orang lagi, yang harganya sudah turun banget. Nah, saya akan mengawali ini dari sektornya dulu, berawal dari sektornya. Jadi ini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini saya pakai Stockbit ya. Saya tanpa disponsori, ini memang cara paling mudahnya pakai Stockbit. Kita bisa lihat ini adalah agri. Agri itu maksudnya adalah sektor perkebunan dan pertanian ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah price performance-nya. Ini sudah turun jauh teman-teman dari 2017. Jadi sektor agri itu sudah turun udah berapa tahun ya, turun terus. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah rata-ratanya yang pink ini. Rata-ratanya ada di sekitar sini dan ini sudah menuju ke sana. Jadi memang harusnya ya dia akan menyesuaikan kembali ke rata-ratanya lagi. Ini sudah turun banyak banget. Nah, akhirnya dia balik ke rata-ratanya. Sekarang sedang menuju ke sana. Nah, ini adalah sektor agri. Kalau kita ngomong sektor mining, nah ini akan saya buktikan teman-teman ya, gimana ini bisa benar-benar ketemu saham multi-bagger. Teman-teman bisa lihat, yang paling low itu adalah tahun 2016. Kita bisa ingat ya, tahun 2016 itu saham-saham sektor perbankan kayak nggak ada harganya sama sekali. Nah, di sini kalau teman-teman masuk, ini bisa naik sampai segini, sampai ke 2018. Dan kita bisa ingat, tahun 2016-2018 itu adalah zamannya bersinarnya saham Indi. Yang dari 150 sampai ke 4.000, naik berapa kali lipat itu, teman-teman hitung sendiri ya. Nah, itu menyesuaikan kembali ke garis minnya ini. Akhirnya kemarin turun dan sekarang sudah ada di minnya lagi, di rata-ratanya lagi. Nah, seperti itu ya, ini saya akan tunjukkan. Nah, ini Indika Energy ya, 2016 di sini. Ini 2016 ya. Nah, sampai ke sini di 2018. Nah, itu adalah caranya. Jadi kita bisa lihat dari sektornya dulu. Nah, oleh karena itu kita akan lihat sektor lain-lainnya juga. Sektor lain-lainnya yang kira-kira masih dibuang-buang apa sih? Kita masuk ke consumer goods. Consumer goods itu memang biasanya di atas sini ya, tapi sekarang sudah mulai mendekati garis minnya. Jadi ini nggak sampai 0,5 ya, nggak sampai titik 0,5, nggak sampai turun setengah jauhnya dari minnya. Nah, kemarin memang sempat jauh banget, tapi sudah mulai rebound. Nah, itu dari consumer goods. Dari properti, ini masih dalam banget ya. Ini masih ada di titik 0,5 ya. Kemarin pun bahkan sempat menyentuh di 0,75. Kita bisa tahu teman-teman ya, kalau misalnya dampak dari krisis kali ini memang besar banget terhadap sektor properti ya. Mall-mall pada tutup, terus kemudian daya beli masyarakat turun. Jangankan untuk beli rumah, beli makanan aja mungkin kesulitan. Jadi memang dampaknya besar banget ke sektor properti. Nah, kemudian kita bisa lihat dari infrastruktur juga ya, ini sudah cukup jauh juga, cukup turun. Kemudian kita bisa lihat di finance. Nah, hanya di finance yang sebenarnya masih cukup ya di atas rata-rata lah, bisa dibilang nggak terlalu murah banget, belum dibuang-buang orang banget. Kita bisa lihat dari 2016 pertumbuhannya sampai 2020 kemarin tuh gila banget. Dan sekarang ini masih di atas rata-ratanya teman-teman. Jadi masih mahal. Jadi bisa saya pastikan kemungkinan sangat kecil kalau teman-teman mencari saham multi-bagger asalnya dari sektor finance. Itu kecil banget kalau lihat grafiknya seperti ini.
Itu ya, catat teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa lihat berikutnya ada dari sektor trade. Nah, di trade ini juga hampir sama seperti properti tadi ya, di 0,5. Kemudian kita bisa lihat dari sektor miss industry itu sudah di atas 0,5 sedikit. Kemudian di basic industry, dan basic industry ini juga hampir mirip dengan finance ya. Jadi kemungkinan kecil berasal dari sini, multi bagger itu. Nah, kemudian kita bisa lihat manufaktur di bawah min-nya sedikit, di bawah garis P-nya sedikit. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita anggap gagasan kita tadi di awal kita nyari saham multi bagger itu adalah saham yang dibuang-buang, berarti kita fokusnya ke sektor properti yang hancur banget ini. Nah, sektor properti dan sektor trade teman-teman ya. Nah, ini karena dia masih 0,5 jaraknya, minus 0,5 dibandingkan min-nya. Nah, itu ya. Jadi kita fokus ke dua sektor itu. Kemungkinan besar berasal dari dua itu. Lalu apakah ini sudah bisa turn around atau memang masih turun lagi atau bagaimana? Nah, itu akan saya jawab teman-teman. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin kasih tahu sama teman-teman semua, saya sudah menerbitkan ya tulisan saya terbaru lagi di traktir.id. Saya kali ini membahas tentang cash flow. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kalau menganalisa suatu perusahaan itu yang paling reliable, yang paling bisa diandalkan itu dari cash flow teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan cara termudahnya. Nggak usah lihat LK dan segala macam, paling cuma 5 menit sudah bisa dapat gambaran tentang cash flow suatu perusahaan. Teman-teman cek aja, ini harganya kira-kira sekitar 1 kopi aja traktir saya ya, cuma Rp5.000. Nah, langsung kunjungi di link deskripsi. Oke. Nah, ini kira-kira previewnya seperti ini ya, tulisan saya ya. Sudah saya kasih gambaran segala macam. Oke, itu aja sih. Kita kembali lagi ke kontennya. Nah, sekarang kita akan cari coba sahamnya. Nah, ini sekarang saya sudah masuk ke sektor trade. Seperti yang kita tahu tadi, kita akan fokus cuma ke sektor properti dan sektor trade. Nah, di sini kita akan masukkan indikator-indikator PER dan PBV dan ROE. Jadi kita cari yang produktivitasnya bagus dan juga murah. Kita bisa ketemu beberapa saham di sini ya. Kita ambil yang paling atas aja nih, EPMT, Enseval Putra Mega Trading ya. Ini kita akan catat dulu. Nah, ini kita akan masuk ke sektor berikutnya, property, real estate, dan building construction. Nah, kita bisa masukkan kriteria yang sama seperti yang kita masukkan di dalam trade tadi ya. Jadi kita masukkan yang sama, ketemunya ada Indo dan JRPT. Nah, kalau sudah sampai sini, apa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, ini perlu dicatat teman-teman ya. Jadi, ketika suatu sektor itu turun, belum tentu dia nggak bisa turun lagi. Dia harus menunggu ada trigger lah gitu ya. Seperti contoh misalnya tahun 2017 kemarin itu, kenapa sektor mining tiba-tiba bisa lari kencang-kencangan gila-gilaan? Karena OPEC itu sepakat untuk membatasi produk dari minyak. Jadi negara-negara yang masuk dalam OPEC itu sepakat semua kalau misalnya dia produksi minyaknya itu dibatasi sehingga suplainya turun dan harga minyaknya naik. Seperti itu ya. Nah, kita juga berawal dari situ teman-teman ya. Jadi kita ingin mencari perusahaan yang sebenarnya kinerjanya itu masih bagus, sehingga ketika sektor tersebut naik, dia akan menjadi pemimpin, dia akan menjadi yang paling depan untuk mendapatkan profit. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini yang mungkin bisa jadi pemimpin itu ada EPMT, terus kemudian ada JRPT. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita bisa cek langsung ke RTI-nya. Kalau EPMT di sini kita bisa lihat ini sebenarnya masih stabil banget meskipun ada krisis. Terlihat dari mana? Terlihat dari NPM-nya ini ya. Ini masih stabil banget. EPMT itu kalau teman-teman belum tahu itu adalah anak dari Kalbe Pharma. Seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini saya nggak punya EPMT ya. Jadi saya nggak pom-pom sama sekali. Saya cuma ingin ngasih tahu teman-teman semua cara nyari saham yang bisa jadi calon multi bagger, sehingga ini bisa jadi masuk watchlist. Saya belum punya, tapi ini jadi watchlist saya. Mungkin teman-teman juga bisa masukkan ini di watchlist. Kalau mau beli ya dikaji dulu dong. Seperti itu, resikonya seperti apa segala macam teman-teman kaji dulu. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke JRPT. JRPT ini juga teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya udah terjadi penurunan cukup banyak ya dari NPM JRPT ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat terturun ya. Revenue-nya turun, berbeda dengan EPMT tadi yang masih stabil. Dan kemudian EPMT ini juga kita bisa lihat utangnya makin kecil. DER-nya turun terus sejak dari 2012 sampai 2020. Ini turun terus, ini stabil banget ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat JRPT tadi, kita bisa lihat sebenarnya ini DER-nya ya tahun ini nggak terlalu baik ya. Terjadi peningkatan tapi nggak masalah, masih bisa dibilang cukup stabil. Lalu kalau sudah sampai di sini, kita akan masuk ke tahap ketiga teman-teman ya. Tahap ketiga apa? Menunggu. Jadi kita harus kaji dulu ya kalimat dari turn around, putar balik.
Kita cari yang sudah turun banyak dan kita tunggu momentumnya kapan kira-kira dia mau putar balik. Nah, momentumnya itu adalah ketika terjadi lonjakan laba, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ya kita ambil cerita Pak Loh Keng Hong. Pak Loh Keng Hong itu berhasil dapat di saham Indi dan di saham INKP dan DKIM ya. Nah, itu sama semua teman-teman. Sahamnya itu awalnya dibuang semua, terus tiba-tiba ada suatu trigger yang 2017 itu seperti yang saya ceritakan tadi. Tahun 2018 itu juga ya INKP DKIM itu karena ada pembatasan untuk penebangan pohon ya. Jadi supply-nya itu berkurang untuk kertas itu, sehingga harganya naik. Dan ketika naik, perusahaan INKP dan DKIM itu labanya melonjak drastis, dan itulah momentum ketika pembalikan arah itu akan terjadi dan kita bisa dapat multi bagger dari sana. Nah, kita akhirnya juga bisa menunggu sampai kira-kira NPM-nya ini kembali positif. Kalau ini sudah bisa kembali positif, kita bisa masuk teman-teman ya. Kita bisa masuk dan itu berharap turnaround akan berjalan terus. Roller coasternya akan naik terus, kita tinggal jadi penumpang. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya ada 3 cara. Kita cari saham yang masih dibuang-buang banget, terus kemudian kita cari perusahaan yang terbaik di sektor tersebut ya, agar kita bisa dapat perusahaan yang jadi pemimpin ketika sektor tersebut turnaround, putar balik. Yang ketiga, kita tinggal menunggu terjadi ada lonjakan laba atau trigger atau apapun itulah. Itu adalah cara paling mudah untuk mencari saham turnaround atau multi bagger ya. Nah, teman-teman, EPMT dan JRPT ini hanya contoh. Sekali lagi, ini hanya contoh, teman-teman tinggal cari sendiri. Tapi menurut saya, sekali lagi, sektor yang paling mungkin untuk menjadi turnaround, untuk menjadi multi bagger itu berasal dari sektor properti dan sektor trade. Itu kesimpulan dari video ini. Oke, itu aja sih. Karena hidup harus seimbang. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa follow IG saya. Itu aja sih, karena hidup harus seimbang. Tetap cerdas, tetap santai.